Doreri berkelahi, Tuhan berdiam diri untuk negeri ini, maka kita akan mengalami kesukaran yang paling sulit di masa depan. Kakak beradik dalam satu kandungan, Esau dan Yakub. Nusantara belum bisa mengakui Papua kalau Arfak belum mengakui Doreri. Dan Doreri harus menerima Arfak. Itu yang Roh Kudus taruh sesudah saya menerima. Itu subuh jam 3 dengan Roma 9, 25 dan 26. Dan saya harus jalan pagi untuk cek Ransiki dia ada di level mana. Saya pulang kembali jualan supaya auto makan satu, pada makan satu, saya makan satu. Saya kembali mereka sudah makan, jadi saya makan satu. Yang dua kamu taruh di mana? Oh ya, dan saudara dia makan. Nah, jadi kita tidak bisa lanjut karena ayat ini sudah datang. Amin. Kalian punya tugas berdoa untuk ayat ini. Roma 9 ayat 15 dan 16. Maka besok sesudah tanam pohon saya harus pergi duluan dengan Roh Kudus untuk taruh baliho di Mansinam. Untuk nama dua solemnitas Samuel-Kennedy ditaruh di situ. Tapi saya masih menyelidiki siapa hamba Tuhan Arfak yang pertama untuk doa bagi tanah ini. Dan saya masih cari tahu, masih berdoa, masih berpikir. Saya harus dengar dari orang siapa yang tahu benar-benar sejarah itu. Dan kalau dari orang Doreri, siapa yang di atas namakan, ini yang harus berdoa. Sehingga saya kontak saudara perempuan saya, Ida Kelasuat untuk kontak Pak Obed Aisoe. Nah ini dua mujizat yang terakhir. Air berubah menjadi anggur di Melanesia yang terjadi di Pulau Soe, Pulau Nusa Tenggara Timur. Nah kita punya Ruben Rubiak, Bajaran Sedano Ayamaru. Di situ buat Ruben Rubiak. Nah maka dua kawasan ini akan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Indonesia untuk hubungan diplomatik harus dibuka. Nah sehingga besok nanti saya dengan petinggi Arfak akan lari dulu ke Israel untuk mengatur semua. Dan sesudah besok harum kita tanam, kita akan tanam anggur lagi. Kita berdoa supaya tanah itu bisa cocok. Nanti peneliti Yahudi yang kuat, dia akan cek semua tanah di Papua, tanah mana yang cocok untuk kebun anggur, kita buka. Supaya kita punya sahabat itu boleh makan anggur dari apa yang... Amin. Dengan mengapa kita ada saat untuk hubungan diplomatik harus dibuka. Kantor di Kalimantan Timur, tapi Papua yang jaga, kita yang kontrol. Nanti kita akan minta duta besar Israel kalau bisa dari Papua yang ditaruh di sana. Saya berdoa untuk orang lain, tapi saya beriman buat Arfak. Putra Arfak bisa duta besar di Israel. Haleluya. Dunia punya Mansinam, punya Pulau Patmos, Papua punya Pulau Mansinam. Dan pulau itu menjadi barometer yang terakhir untuk gugusan pulau. Kita akan menyambut pemberitaan Mesias di masa depan sesudah pusat religi Papua dibangun di situ. Dan minggu sudah lewati 5 tahun, Hermus tinggal 1 tahun, dan harus bertanggung jawab. Putaran yang kedua, menginap di hotel ruangan-ruangan yang megah, yang canggih, yang berkemuliaan, berwibawa untuk jaga kakek dia ditahan di sisi sampai Yesus akan datang di situ. Karena ayat ini. Nah, makanya kalian yang ada di gerakan ini jaga kekudusan Tuhan. Ya, kemarin buat Badikadon itu ya,
sahabat. Jadi kalau melanggar, kalau kekudusan Tuhan sudah tidak dijaga, itu ambruk. Makanya bangun pagi tiap hari semua Israel dinyanyikan. Mati Tuhan. Jadi kita bersabat itu bukan karena menjaga hari, bukan. Kita menjaga kekudusan Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara. Itu tertib hidup dan tertib kehidupan dari situ. Nah, buat anak-anak, kakak-kakak yang di SMP SMA mahasiswa, kau kan tidak kuliah sampai malam. Nanti kalau pulang sekolah langsung meluncur ke rumah. Diam dan tenang, istirahat dengan Tuhan. Kau sudah bermain 6 hari. Hari yang ke-7 kau diam dengan Tuhan. Hari Minggu cari gereja di mana kau beribadah di situ. Hari Senin sekolah lagi. Sampai Jumat setengah hari, pulang sekolah kau gabung dengan orang tua. Hari Sabtu pulang sekolah, diam dengan Tuhan. Kalian bersyukur gerakan ini hadir di kalian punya zaman. Bapak Gideon dan semua orang tua ini kita ini akan habis. Papua baru, Papua berkemuliaan itu, untuk Papua Mazmur 22 itu, nanti kalian yang pakai. Bapak harus tidak pakai, kamu yang pakai Mazmur 22 itu. Ayat 28 sampai 31. Jadi harus desain itu dari sekarang. Makanya para pembina-pembina untuk generasi dan anak-anak, kakak yang SMP SMA mahasiswa, Mazmur 22, 28 sampai 32 itu pegang ayat itu benar-benar. Papua penentu untuk 25 negara di Pasifik. Papua penentu untuk 27 provinsi yang ada di 33 ya. Ya, tambah yang baru yang 36 nanti. Ya, berarti 34. Ya. Tuhan akan pemimpin dunia berkat Abraham itu akan mereka pakai di level situ. Nah, nanti di satu waktu baru saya akan bicara itu. Nah, tapi yang kita mengerti hari ini buat para pembina, Mazmur 22, 28 sampai 32, pegang itu ulang-ulang. Hafal itu mati di luar kepala, anak-anak, generasi, kakak SMP SMA, SD, pegang ayat itu. Jadi Mazmur 22, 28 sampai 32. Jadi aja ayat baca ulang-ulang. Kalau ibu-ibu yang sudah haid, sudah tak kandas, berdoa buat yang ada dalam kandungan itu. Tuhan jaga ini anak negeri, anak tanah, anak Sion. Jaga dia buat anak bangsa. Jadi dua-dua itu boleh taruh doa. Kalau laki-laki kah perempuan kah, terima semua ke bawah. Haleluya. Amin. Sampai Mazmur 22 itu. Dan Tuhan tidak kawal orang, Tuhan kawal firman. Orang dalam firman berkat itu turun kepada dia. Ini buat anak-anak, buat generasi, ini ayat wajib. Baca ulang-ulang. Tiap pertemuan generasi, baca itu terus. Diberitahu ulang-ulang pada mereka. Sebelum mereka dari rumah pergi sekolah, orang tua beri. Dan nanti kita berdoa supaya RKP itu bisa tiba. Rumah kehidupan Papua itu harus ada. Supaya anak-anak Papua tempat berkumpul, tempat bermain di situ. Ada mereka tidak lagi kelucuran dengan orang-orang lain. Ada mereka berkumpul bermain di situ, tenang di situ, belajar di situ. Sudah itu pulang ke rumah. Jadi kalau rumahnya sudah bisa menampung semuanya, silakan tidur di situ. Dan ini masa depan yang kita bisa taruh. Haleluya. Jadi kalau dari 2022 kita tidak desain ini, kita akan terlambat di 2030. Oke, itu poin yang pertama buat para pembina dengan anak-anak. Nah, sekarang kita sudah naik di lompatan itu. Jadi 14 tahun gerakan umat Israel sudah, kita mulai giring untuk kepenuhan bangsa, supaya Roma 9 tadi ayat 16 itu. Nah, kita baca dia ulang. Roma pasal 9 ayat 15, 16 dan 17. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Haleluya. 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 Dari seluruh dunia, Papua itu akan menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang terakhir. Luar bangsa Papua tidak ada lagi. Tuhan menutup semua belas kasihan dan kemurahan akan berakhir karena Tuhan mau berperang bagi bangsa-bangsa yang menentang dia dan menentang firman-Nya dan menentang perkataannya. Dan kita Papua menutup belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang terakhir. Sesudah itu berkat Tuhan mulai menjelajah dari bangsa ke bangsa untuk otak-atik dunia. Dan pada waktu dunia mengalami krisis itu lebih ganas dari COVID. Nanti kekuatan negara mulai tiang perang semua tidak bisa lagi.
itu akan menyerang semua. Dan pada waktu itu mereka akan melihat satu kemuliaan besar akan keluar dari negeri ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Proses Israel Tuhan pergunakan Ethiopia. Proses terakhir lagi Tuhan harus pakai satu bangsa Negroid lagi. Itu cara kerja Tuhan supaya hidup ini menjadi seimbang. Apa bangsa Negroid dan apa yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Papua bangsa bodoh yang terakhir yang dipakai oleh Tuhan untuk mempergunakan rencananya yang terbesar. Ethiopia, Afrika, bangsa Negroid yang pertama, yang bodoh yang Tuhan pakai. Papua, bangsa Negroid yang terakhir, yang bodoh yang Tuhan pakai, supaya mempermalukan semua orang berhikmat. Dan dasar itu yang besok saya mulai berjalan keliling Nusantara. Terakhir di Aceh dalam tahun ini, supaya bangsa bodoh orang tahu ternyata Papua juga bisa. Waktu Panji sudah berkibar di Aceh, baru mereka akan berkata, Papua, Papua mengasihi Israel. Nah, itu ada di situ. Jadi mengasihi Israel tidak boleh lawan gereja, tidak boleh lawan bangsa, negara, tidak boleh. Haleluya. Haleluya. Negara dari manusia, bangsa dari Tuhan. Nah, itu yang membuat kita unik dan berbeda di situ. Haleluya. Nah, ketika Israel dari negara menjadi kerajaan, Yesus masuk. Papua dari tanah menjadi bangsa, baru Yesus tiba. Nah, bedanya di situ. Yesus sudah masuk dan belum tiba. Enggak, belum tiba, karena Papua masih dalam proses. Maka 14 tahun kita mulai bekerja lagi. Haleluya. Dia menjadi bangsa, baru Yesus masuk. Nah, Yesus tiba di Israel, kalau ada masuk tadi, negara menjadi kerajaan. Yesus tiba baru. Nah, karena kita sudah dimeteraikan dalam hari kenaikan Yesus di Bukit Zaitun di Yerusalem itu. Untuk ayat 16 ini. Ya, silakan Om. Sebab ia 17 ya, 16. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Amin. Amin. Sesudah Bupati Mauren terpilih, Domingus Mandacan terpilih, dari sekarang itu buah sulung dari 20 tahun dua dasawarsa gerakan ini. 2026 14 Mei, nanti 12 Februari 2027 dari Pantai Amban. Masuk Injil di Tanah Arfat, kita berdoa utus anak-anak penginjil Papua mulai berangkat ke berbagai negara untuk mulai memberitahu dunia bahwa Yesus akan kembali menjadi Raja di Sion. Jadi 4I mulai dikerjakan, Israel, Inggris, Haiti dan Iptek ya, teknologi dan apa saja, Injil ya, Injil, Israel, Inggris dan Haiti, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi 2027, 5 tahun dari sekarang, di Pantai Amban, 12 Februari 2027. Coba lihat di situ tanggal berapa ya, hari apa tuh? 12 Februari hari apa? Coba lihat di Google, di kalender tuh, kasih lari dia cepat di. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Iya. 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Haleluya. Firaun harus masuk, harus datang. Haleluya. Tuhan yang kasih masuk, Tuhan juga tahu kapan dia keluar. Tapi kalau Nasar ditaruh 12 Februari 2027, itu tinggal 2 tahun untuk 7 tahun
sahabat kebangsaan di hadapan Tuhan. Kita buah sulung sudah dipersembahkan untuk memasyurkan nama Tuhan ke ujung bumi, ke seluruh dunia. Haleluya. Nah, dengan dasar itu maka pimpinan-pimpinan mesbah, kau mulai bekerja untuk 5 tahun dari misionaris manapun tidak. Mesbah yang kau bangun itu dasar yang Tuhan beri kepadamu. Haleluya. Haleluya. Itu bukan dasar yang orang Ambon, orang Sangir, orang Madura, misionaris yang meletakkan kepada engkau, bukan. Itu dasar yang Tuhan beri kepada engkau dan engkau kepada Tuhan. Jadi kalau manusia membongkar dasar ini, Tuhan kasih lewat, Tuhan kasih parkir, Tuhan kasih putus. Karena dia menjadi penghalang buat rencana Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Karena ada goal 2023 5 Februari, tapi GKI masih belum setuju. Tapi kita tunggu nanti Tuhan kasih setuju, baru dia akan bangkit untuk berdiri. Sehingga besok saya pergi untuk Kimit, Gereja Misi Injili Timur. Itu sama dengan GKI di Tanah Papua. Sinode mengundang saya untuk hadir tanggal 12 bicara di Sinode di Kupang untuk penetapan mesbah. Mereka ditetapkan dan mereka bangkit secara sinode untuk seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, supaya GKI di Tanah Papua, Gereja Toraja, Gereja Indonesia di PGI akan membuka mata. Bro, mereka akan berkata, yang bodoh begini tapi Tuhan pakai untuk itu. Apa yang bodoh bagi dunia Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan kalau bukan sinode yang undang, saya pergi buat naik khotbah di Maibrat karena Sorong Raya kumpul di Maibrat untuk mesbah 12. Tapi karena saya lihat ada pintu yang terbuka, ada jalan kecil, saya masuk langsung untuk di situ. Dan puji Tuhan itu yang menjadi alasan. Tapi sebelum berangkat terminalnya di Mansel dulu. Supaya Roma 9 itu sempurna di sini. Kalau kemarin tidak ke Mansel, ayat itu tidak dapat, kabur mengakhiri tahun ini. Dan itu akan sedikit rumit. Tapi puji Tuhan, Tuhan kerja dengan sempurna. Besok kepala suku ketemu, Pak Bupati ketemu, Pak Obek Arok ketemu, ayat ini dibicarakan. Supaya mereka tahu 2027 kita bikin apa. Tahun depan Mansinau mulai bikin apa buat Desember. Jadi Desember seluruh Papua akan kumpul di Mansinau. Untuk tirai akan dibuka. Yang buka tirai, berdiri di situ. Mengapa harus ada Arfak dan Doreri? Karena Papua berdiri dalam 2 kawasan. Kita di Laut Melayu dan kita di Laut Pasifik. Tadi Arfak dengan Doreri harus buka tirai itu. Supaya nanti waktu yang tepat, Istana Tuhan itu sudah dibangun, pusatnya sudah dibangun, baru perayaan Pentakosta yang terakhir. Tadi kita pakai di Pithen, ujung dari bumi ini ada di Polinesia. Jadi Pasifik ini dibagi dengan 3 kawasan, Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Nah, itu waktu perayaan Injil yang terakhir, Pentakosta di situ, baru di Mansinam kita mulai buka tirai dan undang Yesus datang sudah. Supaya doanya itu demi orang-orang yang pilihan, waktunya dipersingkat. Sebelum Yesus menginjili seluruh Israel, anak manusia sudah datang. Artinya, sebelum orang Yahudi janji Tuhan digenapi, Tuhan pergunakan Papua untuk mendatangkan kecemburuan besar kepada orang Yahudi. Dan itu alarm. Orang Yahudi yang menerima berita penginjilan dari Papua tentang Yesus yang akan kembali menjadi raja di sini, Yesaya 52 ayat yang ke-7, waktu mereka tolak langsung menuju neraka di situ. Dan itu ketakutan besar bagi mereka untuk seluruh dunia. Jadi Tuhan pilih mereka, tapi yang selamat baru masuk surga. Yang tidak percaya Yesus menuju neraka. Yudas sudah menjadi contoh. Itu menjadi contoh. Jadi tidak semua orang Yahudi Israel itu disebut orang Israel. Yang disebut Israel adalah yang percaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus menuju neraka. Nah, sehingga Tuhan pakai Papua untuk beritakan itu, bahwa Yesus akan kembali menjadi raja di Sion. Waktu mereka tolak, Tuhan ambil alih. Kita berdoa di Mansinam, undang Yesus datang. Dengan doanya itu, datanglah kerajaan, karena pemerintahan mau dikerjakan oleh dia. Nah, maka kita bekerja di 2 level itu. Oke, lompat ke Roma 15. Ini kerja-kerja buat para pimpinan mesbah, para pengkhotbah. Kebangun mesbah itu bukan karena Sion Kids. Kebangun mesbah itu bukan karena Bapak Gideon. Kebangun mesbah karena Tuhan dengan engkau, engkau dengan Tuhan. Jadi kalau kau tinggalkan mesbah, kau tinggalkan Tuhan. Kau bongkar mesbah, kau bongkar Tuhan.
Dan kau tidak menemukan sesuatu yang khusus di situ. Dan ini dasar yang bukan diletakkan oleh misionaris dari bangsa manapun, tidak ada. Hanya Tuhan pergunakan engkau sebagai satu keberkahan pelayanan yang Tuhan beri kepadamu. Haleluya. Orang Papua mau merdeka tapi tidak punya dasar dengan Tuhan. Tapi mesbah itulah dasar yang Tuhan beri. Haleluya. Ya, ayat 20. Mas Roma 15 ayat yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Haleluya. Kalimat pertama. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Pemberitaan apa itu? Pemberitaan tentang Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Amin. Pemberitaan tentang Sion, Yerusalem, Israel. Dasar ini misionaris tidak beri. Dasar ini gereja tidak beri. Gereja Kristen maksud saya. Tapi dasar ini Tuhan yang memberi kepada engkau. Terima kasih Bapak Darius. Kalian semua pimpinan-pimpinan mesbah. Kau telah meletakkan satu dasar yang amat sangat penting. Mengapa dasar ini Tuhan memberi? Karena cuma 2 tugas. Banyak gereja datang, banyak Kristen datang, tidak punya hati untuk bangsa ini. Amin. Gerakan Marna Marker, Kuri Pasai, Seven Day, agama tongkat di pegunungan, tidak menolong bangsa ini. Gerakan Sion itu satu pergerakan yang terakhir. Untuk kita kerjakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pemerintahan bangsa telah masuk. Sekarang dengan generasi ini baru kita mulai menggiring mereka. Karena waktu Kristen datang, mereka di dalam gereja. Waktu gerakan Sion datang, mereka berdiri di Israel. Sekarang gereja dan Israel mereka sudah berdiri dalam 2 kekuatan. Tinggal masuk ke dalam kepenuhan bangsa. Untuk Roma 11 ayat 25 sampai 27. Tidak semua mesbah, tidak semua orang yang bergabung dalam gerakan ini Tuhan pakai untuk menyeberang ke dalam kepenuhan bangsa. Tuhan boleh pisahkan kita bawa level itu. Nah ayat 20, baca dia lagi. Oh ya, tepat karena kamu Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Aku menganggap sebagai kehormatanku. Mengapa? Waktu kau beri hati untuk Roh Kudus jamah hati, kau menjadi orang Yahudi. Keyahudian kita karena Roh Kudus. Waktu itulah Tuhan memberi hormat kepadamu. Roma 2, 28, 29. Tuhan memberi hormat kepadamu. Karena kau menjadi Yahudi. Kau menjadi Kristen, Tuhan tidak memberi hormat. Haleluya. Saya pernah baca Alkitab, kau menjadi Kristen, Tuhan memberi hormat. Tidak ada ayat itu. Tapi kau menjadi orang Yahudi, Tuhan memberi hormat. Roma 2, 28, 29. Karena Roh Kudus jamah kau hati. Sekarang kau tinggal pilih. Kau pakai dasar yang manusia tidak hormat, atau kau pakai dasar yang Tuhan hormat? Kau harus pilih dasar yang Tuhan hormat. Giat bagi Sion, setia bagi Yerusalem, berdiri bagi Israel. Bangkit bagi negeri, dan menuai bagi bangsa-bangsa. Itu 16 tahun yang lalu, 14 Mei, gerakan ini lahir dengan kalimat itu. Dengan dasarnya di Mazmur 22, 28 sampai 30. Haleluya. Itu fondasinya. Itu nilainya di situ. Kalau mengabaikan ini tidak dapat. Nah, makanya Roma 15 menjadi alarm ayat ke-20 itu. Sekali lagi. Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Iya. Bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Haleluya. GPKI masuk, misionaris yang bawah. Itu orang punya dasar. Haleluya. Baru orang bawah punya dasar di mana? Mesbah itulah kau punya dasar dengan Tuhan. Amin. Maka itu menjadi kehormatan bagimu untuk beritahu.
Haleluya. Jadi jangan takut, kau sudah menemukan dasar yang terbaik dari Tuhan. Amin. Belum ada satu misionaris yang mengajarkan asal-usul Yesus, dari mana Yesus datang.